Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indri Febrianti dengan NIM 0307212043. Saya adalah mahasiswi semester 2 jurusan Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang paragraf, yaitu salah satu subtopik dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Junaida MPD. Kita sering mendengar kata-kata paragraf, tapi sebenarnya kita tahu nggak sih apa itu paragraf? Yuk kita pahami bersama mengenai paragraf. Paragraf adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan dari beberapa kalimat. Satu paragraf sekurang-kurangnya terdapat 2 kalimat. Jika paragraf itu terdiri dari 2 kalimat, maka kalimat pertama merupakan kalimat utama dan kalimat kedua merupakan kalimat penjelas. Tapi pada umumnya sebuah paragraf itu lebih dari 2 kalimat. Sebuah paragraf biasanya terdiri dari pikiran, gagasan, atau ide pokok yang dijelaskan dengan kalimat pendukung. Pembuatan paragraf terdiri dari fakta dan opini yang berisi tentang penjelasan berdasarkan kenyataan yang terjadi. Kemudian diberi pikiran penjelasan berupa pendapat penulis. Paragraf itu sendiri terdiri dari beberapa kalimat yang memiliki kepaduan yang sesuai dengan inti dari paragraf tersebut. Nah, dalam pembentukan atau pembuatan paragraf terdapat fungsi dan syarat pembentukannya. Fungsi dari pembentukan paragraf antara lain, yang pertama, menampung bagian kecil gagasan utama karangan. Yang kedua, memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang. Yang ketiga, pengarang melahirkan pikiran secara sistematis. Yang keempat, pembaca mudah mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. Kelima, membentuk penggalan-penggalan pikiran pengarang. Keenam, sebagai tanda pikiran baru dimulai. Nah, berikutnya syarat-syarat pembentukan paragraf. Yang pertama, kesatuan, yaitu dalam satu paragraf hanya berisi satu pikiran utama saja. Yang kedua, kepaduan, yaitu hubungan antar kalimat dalam satu paragraf berkaitan isinya relevan dengan karangan. Yang ketiga, isinya haruslah relevan dengan karangan. Yang keempat, pengembangan, yaitu sebuah kalimat utama dalam sebuah paragraf dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam paragraf. Macam-macam paragraf itu ada banyak. Dan di sini saya hanya mengambil jenis paragraf yang berdasarkan isinya. Untuk paragraf berdasarkan isinya itu lebih kepada tujuan. Paragraf itu tujuannya untuk apa? Nah, untuk paragraf berdasarkan isinya dibagi menjadi 5, yaitu narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Untuk mempermudah memahami materi ini, untuk contohnya nanti saya akan bahas satu topik saja yang nantinya akan dikembangkan menjadi paragraf narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Untuk yang pertama adalah paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Bentuk ini mementingkan urutan kejadian dan tokoh. Contoh, kemarin siang Rastan memetik buah mangga. Ia memetik buah mangga dengan bantuan tangga dan mengambil buah tersebut dengan tangannya langsung. Setelah mendapat 5 butir mangga, ia turun dengan perlahan. Nah, di sini ada dia alur waktunya dan juga tokohnya, yaitu si Rastan. Selanjutnya adalah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasa objek yang digambarkan tersebut. Contohnya, di depan rumah Naina ada pohon mangga. Pohonnya sangat besar dan terdapat sangkar burung di sela-sela cabang pohonnya. Tapi daunnya banyak yang berguguran, namun buahnya masih sangat banyak. Selanjutnya adalah paragraf eksposisi, yaitu adalah paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang-orang yang membaca bertambah wawasannya. Contoh, cara membuat manisan mangga cukup mudah. Lumuri mangga dengan garam, remas-remas sebentar lalu dicuci bersih dan sisihkan. Campurkan gula pasir dan air, rebus hingga gula menjadi larut dan kental. Masukkan mangga ke dalam cairan gula, diamkan selama beberapa menit hingga cairan meresap. Selanjutnya, manisan mangga siap disajikan. Selanjutnya adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Contoh,
Menurut dokter, mengkonsumsi buah mangga sangat bermanfaat untuk tubuh, mulai dari meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan mata, hingga menurunkan risiko penyakit jantung. Maka tak heran banyak orang yang mengkonsumsi buah mangga. Yang terakhir ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Contohnya, mangga adalah buah yang mengandung banyak nutrisi. Selain rasanya yang enak, nyatanya banyak manfaat mangga bagi kesehatan tubuh. Dengan mengkonsumsi buah mangga dapat membantu menguatkan sistem pencernaan. Oleh sebab itu, marilah kita mulai mengkonsumsi buah mangga. Baik, itulah penjelasan saya mengenai paragraf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Tetap semangat belajar, dan sampai jumpa di next video berikutnya. Saya tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.